إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أما بعد kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci satu-satunya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya dan Allah sudah menyiapkan kepada kita amalan yang bisa meningkatkan takwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah yang tadi saya baca di awal khutbah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan bagi kalian puasa Ramadan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang terdahulu juga wajib puasa tetapi bukan puasa Ramadan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan inti kenapa kita disuruh melakukan ibadah puasa, supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak hanya menyuruhkan kepada kita untuk takwa, tetapi juga sudah menyiapkan kepada kita cara atau langkah supaya kita bisa meningkatkan takwa kita kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat ini Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena amalan dari orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan diterima oleh Allah kalau didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi." Siapa yang puasa Ramadan karena iman, juga karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena pekewuh kepada tetangga misalnya atau sebab-sebab yang lain, maka diampuni baginya semua dosa-dosanya. Orang kafir tidak punya iman kepada Allah sehingga tidak mungkin amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memanggil kita dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, as-siyam, puasa itu artinya adalah menahan. Maka puasa disebut puasa karena kita disuruh menahan dari 3 syahwat yang paling nikmat: makan, minum, hubungan badan dengan antara suami dan istri. Itu adalah 3 kenikmatan yang paling nikmat di atas muka bumi ini. Kita disuruh untuk menahan darinya dari waktu subuh sampai dengan waktu maghrib. Perintah seperti ini bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk membersihkan diri. Karena dengan sebab puasa kita jadi lapar, akhirnya aliran darah kita menyempit. Kalau aliran darah menyempit, maka setan yang biasanya mengalir lewat aliran darah pun juga ikut susah untuk mengalir pada aliran darah kita. Sehingga susah bagi setan untuk mengganggu atau memberikan bisikan-bisikan buruk kepada orang-orang yang sedang melakukan puasa dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka
puasa ini bukan syariat yang untuk menyiksa diri, sama sekali tidak, tapi untuk kebaikan diri kita dan untuk kebersihan jiwa kita. Dengan sebab puasa maka orang menjadi lapar. Dengan sebab lapar maka dia teringat orang-orang miskin yang mereka kelaparan. Dengan sebab puasa kita lapar, maka kita ingat saudara-saudara kita yang sekarang ada di Palestina, yang mereka mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Sehingga dengan sebab kita ingat tersebut, maka kita tidak akan lupa untuk menadahkan tangan kita ke langit pada malam hari, sepertiga malam terakhir ketika kita bangun tidur, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini menyebabkan hati kita, jiwa kita menjadi hati yang bersih, jiwa yang bersih, yang sosialnya tinggi, karena kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ibadah yang sangat mulia ini, ibadah puasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan sebab puasa maka dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan disebut Ramadan yang artinya membakar, karena dosa-dosa dibakar dengan amalan-amalan baik yang kita lakukan. Karena itu mari kita siapkan sebaik-baiknya diri kita pada bulan Ramadan nanti. Kita niatkan sejak sekarang untuk niat puasa sebulan penuh, untuk niatkan salat tarawih penuh, untuk niatkan khatam Al-Quran berkali-kali, untuk niatkan sedekah setiap hari, untuk niatkan memberikan iftar buka puasa setiap hari, supaya nanti kalau kita tidak bisa melakukan karena suatu hal, maka sudah dicatat pahala kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyatul mu'min khairum min amali. Niatan orang beriman lebih bagus daripada amalnya. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu nasihat yang sangat indah dari para ulama tentang puasa Ramadan, tentang bulan Ramadan, mereka mengatakan la yakun yaumu fitrikum wa yaumi shaumikum sawa'a. Jangan sekali-kali hari puasa kita dengan hari ketika tidak puasa adalah sama saja. Jangan sampai sama kondisi kita di bulan Ramadan dengan kondisi kita sebelum Ramadan. Kalau kondisi kita di bulan Ramadan sama, tidak ada perubahan sama sekali dengan kondisi sebelum Ramadan, berarti tanda-tanda kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah artinya banyak kebaikannya. Kalau kebaikannya banyak, dilipat gandakan pahala, sementara kita tidak menambah amal, amalnya sama saja dengan sebelum Ramadan, berarti kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita lihat amal kita masing-masing, tidak perlu melihat amalan orang lain. Mari kita tingkatkan tilawah kita, membaca Al-Quran kita tingkatkan salat sunnah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan semua kebaikan-kebaikan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda bagusnya Islam seseorang adalah dia meninggalkan segala perkara-perkara yang tidak penting baginya atau tidak bermanfaat baginya. Maka semua perbuatan yang sia-sia mari kita hindari pada bulan Ramadan. Apalagi perkara-perkara yang berdosa, mari betul-betul kita tinggalkan pada bulan Ramadan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang puasa tetapi tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan batil, demikian juga perbuatan-perbuatan yang batil, maka Allah tidak perlu kepada puasa yang dia lakukan, alias puasanya tidak mendapatkan pahala sama sekali, puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Wa na'udzubillahi min syarri dzalik. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
cambuk untuk kita masing-masing untuk bulan Ramadan nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita mendapatkan taufik yang sempurna pada bulan Ramadan sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhil man khadhala al-muslimin wa ansur al-mustad'afina min al-mu'minin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da' ad-din wa tmis ala amwalihim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.